semua, jadi kita hari ini akan melakukan interview supplier susu. Nah, boleh perkenalan dulu kakaknya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Indira. Aku dari CV Antasari, yaitu berdomisili di Bali. Nah, kantor aku itu bergerak di bidang food and beverage supplier. Oke, terima kasih Kak Indira ya. Jadi aku punya pertanyaan nih Kak Indira seputar soal persusuan nih. Oke, jadi pertama, bagaimana sih perbandingan dan penyesuaian harga dan kualitas produk susu Kak Indira nih dengan kompetitor utama di pasar saat ini? Kalau perbandingannya itu produk itu nggak terlalu jauh-jauh banget Kak. Jadi paling bedanya itu cuma 1-2% sama kompetitor kayak gitu. Terus kalau untuk kualitas nggak ada perubahan sih karena emang produknya udah pasti itu. Jadi untuk perubahan kualitas itu nggak ada, pasti tetap sama kualitas. Oke, karena dari berbagai brand gitu ya, Iya, jadi tetap jadi sama. tetap sama Oke. kualitasnya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara Kak Indira ini menyesuaikan harga produk susu dengan fluktuasi pasar yang saat ini? Karena kan biasanya susu kan ada kenaikan harga nih tiap tahunnya. Nah, boleh dijelaskan nggak Kak Indira kayak gimana itu? Kalau cara menyesuaikan harga itu paling kayak kita lihat dulu menyesuaikan harga yang sebelumnya nih. Misalnya kita dulu sebelumnya harga belinya berapa, terus harga beli yang sekarang itu berapa. Nah dari sana kita juga ngelakuin analisis pasar. Nah dari sana kan kita keluar nih angka dapat harganya. Nah dari sana itu kita bisa apa ya? Kita bisa menentukan harga nih setelah analisis tadi kita nentuin harga kalau bisa sih lebih murah nih atau sama kayak kompetitor jadi tetap bersaing harganya kayak gitu walaupun adanya kenaikan kayak gitu. Oke, thank you Kak Indira. Nah, untuk selanjutnya nih, kira-kira bagaimana sih rencana ke depannya dalam menghadapi perubahan harga dari kompetitor atau pasar untuk menjaga harga produk susu itu tetap kompetitif gitu? Gimana sih caranya solusinya gitu? Kalau rencananya sih paling kayak awal-awal kita ya pasti kembali lagi ngikutin pasar ya jadi kita nggak boleh lepas dari yang namanya pasar karena kalau lepas ya kita nggak bakal tahu harganya itu bisa sama atau jauh lebih mahal. Nah kalau misalnya kita lepas dari pasar itu pasti kayak misalnya kita dulu awalnya ngejual produk ini sekarang mahal gitu ternyata pasar itu harganya udah murah sedangkan kita masih jual dengan harga yang sama. Nah pastinya eh, apa konsumen kita itu nggak mau beli kayak gitu loh jadinya kita harus berpegang benar-benar terus stay dengan harga yang ada di pasar dan itu juga kayak sering-sering main ke customer gitu sih sering kayak tanya-tanya gimana harga sekarang. Kalau mungkin kayak tanya misalnya di ada outlet A kita kalau boleh tanya gimana kompetitor ini dia ngasih harga berapa kalau boleh diserang gitu. Berarti istilahnya mengutamakan customer Benar. gitu ya. Mereka pengennya kayak gimana, nyamannya seperti apa gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Indira, kira-kira apakah Kak Indira itu melakukan survei secara rutin terkait harga produk susu di pasar untuk memastikan bahwa produk susunya kakak itu daya saing produk Anda itu nggak kalah dengan yang lain gitu? Aku sih sering ngadain survei, nah paling sering ke customer kayak gitu sering ngadain survei kayak tanya-tanya harganya gimana apakah bersaing ataukah kemahalan kayak gitu apakah di customer itu ada saingan lain gitu loh kita pasti nanya kayak ada nggak saingan lain yang ngalahin hargaku. Nah biasanya mereka bakal kayak transparan juga ngasih tahu oh ada nih di tempat ini dapat harga lebih murah. Nah kalau bisa kita juga melawan harganya dia lebih murah jadi harganya kita sama produk kita tuh tetap bersaing gitu. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih Kak Indira, apakah Kak Indira tuh memiliki program diskon atau promosi khusus untuk menjaga daya tarik produksi susu di tengah persaingan dengan toko grosir atau toko pasar tradisional atau distribusi ke tempat lainnya? Itu ada sih biasanya program diskon itu kalau semakin banyak ngambilnya dan pembayarannya bagus itu ada diskon kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak Indira sebelumnya. Oke, halo Kak. Apa bisa perkenalkan dulu terlebih dahulu atas nama siapa? Oke, halo, perkenalkan saya Sherwin Oke, halo Kak Sherwin. Dari PT mana nih kalau boleh tahu? dari PT Pota Prospera. Oke, terima kasih Kak Sherwin. Jadi mulai dari pertanyaan pertama ya. Jadi gimana sih perbandingan dan penyesuaian harga dan kualitas produk susu Kak Sherwin ini dengan kompetitor utama di pasar saat ini? Kalau saya sih sebenarnya lebih berfokus sama klien ya. Tentunya
kompetitor juga saya rasa juga demikian. Jadi saya nggak terlalu memikirkan kompetitor dan saya juga punya klien-klien loyal. Jadi klien butuhnya spek yang seperti apa? Karena kan saya sebetulnya kan lebih ke trader ya atau distributor dan pengolahan juga. Jadi saya nggak punya peternakan sapi atau kayak gitunya, tapi saya mengambil dari beberapa supplier saya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak Sherwin. Jadi bagaimana sih cara Kak Sherwin untuk menyesuaikan harga produk susu dengan fluktuasi pasar atau kenaikan harga bahan baku pada saat ini? Oke, saya biasanya itu nggak punya inventory, saya nggak lama-lama ya, biasa sehari udah pindah ya. Kenapa? Karena gini, satu, susu juga itu bukanlah komoditas atau benda yang gampang disimpannya. Jadi biasanya saya ketika ada orderan atau ada request PO baru saya mintakan dari supplier. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi harganya tentu otomatis saya akan mengikuti fluktuasi pasar karena kan ibarat kata nih saya langsung ambil nih kayak gitu sih. Oke, Kak Sherwin. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih rencana Kak Sherwin dalam menghadapi perubahan harga dari kompetitor atau pasar untuk menjaga harga produk susu itu tetap kompetitif dibandingkan brand-brand lainnya? Oke, kalau dari saya pribadi memang biasanya harganya itu kan tetap ada margin safety-nya ya. Jadi saya bukan yang harga termurah gitu, enggak. Kalau menjaga harga, tentunya saya akan tetap ikut gitu loh, karena di industri ini juga kita nggak bisa yang ngambil margin besar dan memang saya tidak melakukan itu. Jadi menurut saya, otomatis akan tetap terjaga sih, dan saya sebenarnya lebih mengutamakan kualitas daripada harga. Jadi dengan kita menjalin hubungan baik dengan customer loyal, kita loyal, seharusnya harga bukanlah salah satu menjadi hal yang paling utama. Walaupun ya bukan berarti misal kompetitor lebih murah sekian ratus ribu gitu ya per unitnya, per liternya, ya tentunya nggak sampai segitunya ya. Pastinya masih harganya kompetitif kayak gitu. Oke, Kak Sherwin. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah Kak Sherwin tuh kayak melakukan survei secara rutin terkait harga produk susu di pasar? Karena kan harga produk susu di pasar kan pasti berubah-ubah, gitu. Nah, kira-kira Kak Sherwin tuh melakukan survei apa aja nih selama ini? Oke, tentunya ada juga ya, karena ya kembali lagi dari supplier itu juga, saya kan ada beberapa supplier tentunya mereka juga mengikuti harga pasar, dan tentunya saya juga update dengan harga pasar juga. Kenapa? Ya karena emang itu pekerjaannya seperti itu. Kalau saya nggak update ya gimana cara saya bisa menjual, gampangnya seperti itu sih. Nggak, surveinya nggak yang aneh-aneh sih, pokoknya mengetahui, mencari info harganya itu aja sih sebenarnya. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir nih, apakah Kak Sherwin tuh memiliki program diskon atau promosi khusus untuk menjaga daya tarik produk susu di tengah persaingan toko grosir saat ini? Atau susu di pasar tradisional? Oke, kalau saya sendiri kan kebanyakan mayoritasnya adalah B2B ya, dan saya juga punya beberapa klien customer-customer itu memang mereka udah loyal, dan tentunya saya juga memberikan harga yang spesial nih. Dan biasanya penentuannya sih harganya ya tergantung kualitas pengambilan, jadi kayak ada targetnya gitu, misal pengambilan sekian dapat harga spesial yang sekian, biasanya sih kayak gitu sih. Jadi saya lebih mainnya lebih ke sana-sana ya, karena juga nggak ada yang event-event itu misal tanggal-tanggal cantik itu saya nggak ikut ya, tapi karena saya berdasarkan loyalitas customer juga yang kepada saya. Oke, terima kasih Kak Sherwin atas waktunya pada hari ini. Halo semua, jadi hari ini aku akan interview Sultana. Sultana mungkin bisa perkenalkan diri dari mana? Oke, perkenalkan nama saya Sultana. Saya bergerak bisnis di bidang coffee shop. Oke, Sultana pun hari ini mau nanya nih. Kira-kira harga biji kopi per kilogramnya itu berapa sih? Kalau sekarang di angka 160 per kilonya dengan perbandingan 50 Arabica dan 50 Robusta. Nah, kira-kira saat ini nih untuk perkopian ini nih biji kopi, kira-kira naik atau turun nggak sih? Kalau harganya sendiri memang nggak stabil, tapi selama ini kebanyakan naik sih. Kebanyakan naik ya. Nah, kira-kira naiknya itu kisaran di harga berapa? Dulu awal-awal di angka 120-130, sekarang 160, jadi lumayan. 160 ya. Oke, kalau dibandingin dengan pasar tradisional tuh atau toko grosir lainnya, kira-kira lebih mahal atau lebih murah dibandingkan biji kopi yang Sultana miliki saat ini? Kalau dibandingkan dengan pasar tradisional itu memang kualitasnya memang beda ya, lebih tinggi dari yang saya ambil. Jadi gitu. Oke, terima kasih Sultana. Ya. Jadi perkenalkan dulu kan. Saya Fian dari Bebas Coffee. Oke, Kak Fian, aku mau nanya nih. Nah, untuk harga biji kopi per kilogramnya itu berapa sih biasanya? Macam-macam sih, kita lihat
kita pakai biji apa dulu, blend atau single. Kalau single kita varian banyak juga harga-harga, apalagi kita didukung dengan roasting sendiri, jadi agak makan cost juga. Di luar untuk roasting sendiri pasti harganya lebih tinggi juga. Mungkin kisaran 1 kilonya hampir 300 ada. 300 aja. Nah itu jenis kopi apa kira-kira? Kopi yang kita pakai untuk aku yang di sini aku pakai lokal, Bali Kentangani sama Temanggung. Oke, itu ada menentukan dengan kualitasnya nggak, grade-nya dengan harganya? Pasti semua bakal ada grade-nya masing-masing, mulai grade A, proses pasca panen dan lain sebagainya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kira-kira untuk harga perbandingan yang Mas pakai kopinya yang di sini sama di tempat lain gimana? Untuk perbandingannya, yaitu tadi aku sempat jelasin di depan, karena aku juga roasting sendiri. Istilah roasting itu istilahnya seperti goreng kopi sendiri. Itu lumayan menekan budget untuk di kopi. Ketika ada coffee shop yang juga roasting sendiri, dia pasti budgeting costing untuk per kopi pasti agak lebih tinggi. Terima kasih. Oke, sama-sama.